Dalam neraca pendapatan primer, transaksi pembayaran contohnya adalah kompensasi langsung kepada pekerja asing. Kemudian keuntungan dari investasi langsung yang dikirimkan ke luar negeri. Lalu pembayaran bunga. Bunga itu baik surat utang pemerintah ataupun surat utang swasta ya. Ada angka 35,61 miliar dolar sebagai defisit. Pada tahun 2023 triwulan 1 itu 8,85. Yang sedang berjalan ini 8,94. Setahun belum, tetapi kalau kita lihat tren triwulan 1 ini naik, maka tren ini juga naik. Jadi ada pola yang serupa, maka naik itu dalam arti defisitnya bertambah ya. Saya ingin menyimpulkan bahwa neraca pendapatan primer, yang satu pembayaran, yang satu penerimaan, makin lama makin menunjukkan pembayaran yang meningkat terhadap tenaga kerja asing maupun terhadap modal asing di Indonesia. Salah satu jenis transaksi internasional antara penduduk Indonesia dengan pihak asing yang tidak dicatat dalam neraca jasa-jasa, melainkan dalam neraca tersendiri adalah transaksi balas jasa atas penggunaan faktor tenaga kerja dan modal finansial. Nah, itu dicatat dalam neraca yang disebut neraca pendapatan primer. Nah, sebagaimana pernah kita pelajari, neraca pendapatan primer itu merupakan bagian dari neraca yang lebih besar yang disebut dengan neraca transaksi berjalan. Ya, transaksi berjalan itu terdiri dari neraca perdagangan barang, kemudian neraca jasa-jasa, dan ini nanti pendapatan primer. Nanti dalam kajian berikut kita ada mengkaji neraca pendapatan sekunder. Nah, dalam neraca pendapatan primer, transaksi pembayaran contohnya adalah kompensasi langsung kepada pekerja asing. Kemudian keuntungan dari investasi langsung yang dikirimkan ke luar negeri. Lalu pembayaran bunga itu baik surat utang pemerintah ataupun surat utang swasta ya, dan semacamnya. Nah, kemudian penerimaan itu pada hal-hal yang serupa tapi dalam arus sebaliknya. Jadi pembayaran kepada penduduk Indonesia oleh pihak asing terhadap keuntungan investasi Indonesia di luar, kemudian kepemilikan penduduk Indonesia atas surat berharga di luar negeri, baik itu memperoleh dividen maupun memperoleh bunga. Jadi semacam itu. Nah, selisih keduanya itu biasa disebut sebagai neraca pendapatan primer. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini tergambar ya, dari tahun ke tahun sejak 2004 sampai dengan 2023. Pada tahun 2023, tahun lalu, itu Indonesia, penduduk Indonesia, berarti mewakili seluruh Indonesia, itu membayar senilai 43,47 miliar dolar. Cukup besar ya. Kemudian pada saat bersamaan, atas modal Indonesia yang di luar negeri maupun tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang bersifat pembayaran langsung, nanti akan dibedakan ya remitansi dengan pembayaran kerja langsung atau yang pekerja yang kurang dari setahun. Itu nilainya 7,86 miliar. Selisih keduanya sebesar 35,60 miliar dolar. Itu disebut neraca pendapatan primer. Nah, kalau kita pindah, jadi kita pindah grafik tadi, ini yang hitam ini, kita pindah ke sini. Nah, ini sama nih angkanya dengan neraca tadi. Kita ingin membandingkan dengan kondisi triwulan 1 pada tahun bersangkutan untuk mendapatkan pola. Perolehan pola ini membuat kita bisa memperakirakan, tentu tidak selalu benar, tapi kan kita dapat pola untuk memperakirakan pada tahun 2024 ini nanti kira-kira berapa defisitnya atau arahnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat yang sifatnya tahunan ini adalah ulangan dari neraca sebelahnya tadi, ada angka 35,61 miliar dolar sebagai defisit. Pada tahun 2023 triwulan 1 itu 8,85. Maaf, ya betul ya, 8,85 miliar. Nah, yang sedang berjalan ini 8,94. Setahun belum. Tetapi kalau kita lihat trennya, tren triwulan 1 ini naik, maka tren ini juga naik. Jadi ada pola yang serupa. Maka naik itu dalam arti defisitnya bertambah ya. Maka ada potensi, kemungkinan besar pada tahun 2024 yang berjalan ini di atas 35,68 miliar. Jadi mungkin di kisaran 36 atau 37. Nah, kemudian kita menghususkan dengan pembayaran.
Tadi itu adalah neraca itu adalah selisih antara penerimaan dan pembayaran. Fokus kajian kita pada pembayarannya. Nah, pada pembayarannya kita tadi mengulang kembali grafik di 1 tadi, kita ulangi. Nah, dapat angka kan kita membayar sebesar 43,47 miliar dolar pada tahun 2023. Sebelumnya 42. Jadi 43,47 ini adalah rekor. Sepanjang data ini tentu pasti lebih tinggi lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ini trennya naik. Nah, bagaimana dengan triwulan 1 pada tahun bersangkutan? Pada triwulan 1 tahun 2023 tahun kemarin, itu sebesar 10,64. Juga tertinggi kan? Nah, sekarang yang sudah kita lalui, itu nilainya 11,35 miliar dolar. Jadi ada kemungkinan tahun 2024 ini, pembayaran pendapatan primer akan memecahkan rekor lagi. Mungkin di kisaran 44 sampai 45 miliar dolar. Nah, tadi saya sudah katakan di depan bahwa pendapatan primer itu mencatat dua komponen. Satu komponen faktor produksi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja asing yang di Indonesia kita bayar langsung, ya ini yang bukan remitansi. Secara pencatatan ada beberapa teknisnya, kadang yang tidak langsung pun, tapi dia kurang dari setahun dianggap sebagai pendapatan primer ya. Dan sebaliknya, penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri yang bersifat pembayaran langsung itu juga masuk dalam ini. Tetapi karena fokus kita ingin mengetahui berapa kita bayar, maka kita bisa melihat pembayaran terhadap faktor tenaga kerja ini seperti ini. Jadi ada tren peningkatan. Jadi pembayaran terhadap kompensasi tenaga kerja di luar remitansi ini mengalami peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan 2020-2021 sama dengan penerimaan. Karena pada waktu COVID, seluruh tenaga kerja, baik tenaga kerja Indonesia di luar negeri ataupun tenaga kerja asing mengalami pengurangannya akibat peraturan-peraturan terkait pandemi. Kalau kita lihat, pembayaran di tahun 2023 itu mencapai 1,76 miliar ya. Nah, pada waktu itu triwulan satunya 436. Kita perhatikan 436 ini rekor, 1756 juga rekor, hampir rekor ya, kecuali pada tahun 2016 ini. Tetapi secara tren dia termasuk yang tinggi. Maka dengan pembayaran 459 juta dolar di tahun 2024 triwulan 1, maka di sini kita juga bisa memperkirakan antara 1,8 sampai 1,9 miliar dolar. Artinya dalam hal neraca pendapatan primer bagian kompensasi tenaga kerja terjadi peningkatan pembayaran kepada pihak asing. Nah, bagaimana dengan pendapatan investasi? Ini ada dua komponen nih. Investasi itu ada investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya. Nanti kita bahas tersendiri. Kita hanya lihat agregatnya saja. Maka kita melihat bahwa dalam bentuk pembayaran terhadap faktor modal finansial asing yang ada di Indonesia tahun 2023 sebesar 41,72 miliar dolar. Cukup besar ya. Bisa dibayangkan ya. Itu kita bayar keuntungan, bayar bunga, semacam itu saja. Prinsipnya hanya bunga dan keuntungan dengan berbagai variasi terhadap modal asing. Pada tahun 2023 tersebut, triwulan satunya 10,21 miliar. Nah, sekarang triwulan 1 2024 10,89. Berarti kan kemungkinan di tahun 2024 ini melebihi ini sangat besar. Jadi kemungkinan nanti kita akan mencapai antara 42 sampai 43 miliar dolar. Dengan demikian, saya ingin menyimpulkan bahwa neraca pendapatan primer yang merupakan catatan tentang kompensasi tenaga kerja dan kompensasi atau balas jasa atas modal dengan arus bolak-balik, yang satu pembayaran, yang satu penerimaan, makin lama makin menunjukkan pembayaran yang meningkat terhadap tenaga kerja asing maupun terhadap modal asing di Indonesia.